Selamat pagi, siang ataupun sore Pak Budi. Perkenalkan nama saya Wilson Gomez, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari website kami. Pertama-tama, kami membuat website bernama Satu Hati, yang merupakan website donasi atau penggalangan dana. Tujuan kami membuat ini adalah agar seseorang bisa berdonasi dengan gampang dengan hanya mengetik di website, lalu dia bisa berdonasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke, lanjut ke struktur. Di sini kami membangun websitenya menggunakan framework Laravel dengan model MVC atau model View Controller. Pertama-tama saya akan menjelaskan model. Jadi model ini mewakili setiap entitas dari database kami. Saya ambil contoh, ada campaign PHP, ada transaction PHP, dan ada user PHP. Jadi untuk campaign ini, dia akan menyimpan data dari card donasi yang akan muncul di website kami. Kemudian ada transaction PHP, dia akan menyimpan transaksi atau donasi yang sudah dilakukan oleh user. Menyimpannya ke database maksud saya. Yang terakhir ada user PHP. Di sini itu dia akan menyimpan data-data dari user saat melakukan register. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan controller. Jadi di sini terdapat beberapa controller. Saya ambil satu contoh saja, yaitu transaction controller. Jadi secara umum, controller ini berfungsi untuk memenuhi segala permintaan dari user di front end. Contohnya ada transaction controller. Di sini, misalnya saat user ingin melakukan donasi, bagian inilah yang akan mengatur bagaimana data dari user itu masuk ke dalam database. Oke, selanjutnya adalah admin. Di admin juga terdapat beberapa controller. Di sini saya ambil contoh adalah campaign. Jadi admin itu bisa menghapus dan menambahkan campaign. Begitu juga dengan news. Nah, yang terakhir adalah middleware. Jadi di sini middleware itu fungsinya seperti satpam. Jadi misalnya saat user login, kalau role-nya itu bukan admin, dia bakalan Anda tidak memiliki akses admin. Kalau misalnya admin, dia akan masuk ke dashboard admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian view. Di sini ada beberapa halaman yang dapat diakses oleh user. Contohnya adalah index PHP, itu merupakan halaman home dari website kami. Di sini juga ada layout, yaitu yang mengatur navbar dan footer dari halaman kami. Jadi kami tidak perlu menulis ulang satu-satu di setiap halamannya. Kami hanya menggunakan extend layout main atau extend layout admin. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman admin. Di sini ada halaman create, ini yang mengatur admin dapat menambah ataupun menghapus berita maupun campaign. Di sini ada dashboard. Jadi ini dashboard dari admin. Dia mengatur semuanya di sini dan dia bisa melihat semuanya di sini. Yang terakhir, di sini ada edit.blade, di mana ini halaman untuk user mengedit foto profilnya ataupun info dari dia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafli Ahmad Juliana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan desain database atau bagian backend dari website Satu Hati. Oke, langsung saja. Di sini bisa dilihat IRD-nya sudah menyampai tingkat 3NF, di mana setiap atribut non-key itu tidak setiap atribut non-key pada setiap tabel itu tergantung langsung pada atribut key-nya. Contohnya pada kategori sampai ini nama kategori sampai hanya tergantung pada kategori sampai ID, bukan sampai ID di sini. Lalu untuk dari sisi keuangannya, di sini kami sudah menggunakan desimal ketimbang menggunakan float atau double yang memungkinkan error saat pembulatan. Lalu untuk keamanannya, di sini kami bisa dilihat pada tabel user, role-nya ada admin dan member, sehingga akun yang memiliki akun admin akan langsung ke halaman ketika login akan langsung ke halaman admin, begitupun sebaliknya. Lalu untuk passwordnya kami set varchar sepanjang 255 karena di sini kami akan menyimpan password yang sudah di hash atau sudah di enkripsi. Dan di sini user terhubung ke news karena misalkan admin membuat news akan terlihat ID-nya di sini, sehingga pembuat berita akan terpampang jelas. Oke, mungkin sekian saja dari sisi backend pada website Satu Hati. Untuk demonstrasinya akan didemonstrasikan oleh teman-teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Haris Alfarisi. Di sini saya akan mendemonstrasikan website kami dari sisi user. Di sini yang paling pertama ada halaman homepage, yaitu halaman utama kami yang berisi informasi umum tentang website kami.
Di sini ada gambarnya serta quote, kemudian di bawahnya ada alasan mengapa harus berdonasi, kemudian ada multimedia video ajakan donasi juga yang dimana sumbernya di YouTube, kemudian kategori donasi, dan di paling bawah ada ajakan donasi serta tombol untuk mengarahkan kita ke halaman donasi selanjutnya. Di sini menampilkan kampanye-kampanye donasi yang ada pada website kami. Contohnya yang pertama di sini ada pejuang kanker dengan informasi progresnya, dana yang terkumpul, kemudian jumlah donaturnya, dan lain-lain. Kemudian, jika ingin melakukan donasi, maka kita harus klik tombol donasi sekarang. Akan tetapi karena belum login, maka akan langsung mengarahkan ke form login ini. Contohnya di sini kita belum mempunyai akun, maka kita bisa daftar yang akan diminta nama lengkap, email, password, dan nomor telepon. Setelah registrasi berhasil, maka ada teks untuk silakan melakukan login dan membawa kita ke halaman login tadi. Di sini kita bisa melakukan login, tetapi jika password salah, maka akan menampilkan peringatan email atau password salah. Jadi kita memasukkan informasi yang benar sesuai yang tadi registrasi. Setelah proses login berhasil, maka lanjut ke proses pembayaran tadi. Di sini kita akan konfirmasi donasi dengan memilih nominal. Kita bisa memilih nominal yang ada di sini atau custom. Misalkan di sini 150.000 dan metode pembayaran juga. Misalkan di sini e-wallet. Ketika klik bayar, maka akan konfirmasi pembayaran telah berhasil. Terima kasih dan ada detail transaksi di sini. Kita bisa memilih untuk donasi lagi atau kembali ke beranda. Coba kita kembali ke beranda dan ke halaman selanjutnya yaitu berita. Di sini berisi multimedia video-video dari YouTube tentang berita-berita terkait aksi kemanusiaan ini. Dan kemudian ke halaman selanjutnya tentang kami, di sini berisi seperti visi misi, biodata kami, dan pencapaian website Satu Hati ini. Dan halaman selanjutnya FAQ yaitu pusat bantuan yang berisi pertanyaan-pertanyaan umum yang dimana user bisa mencari jawabannya di sini. Dan bisa juga menggunakan search bar cari pertanyaan yang ada di FAQ ini. Kemudian di halaman di seluruh halaman tadi juga ada search bar di bagian navbar ini, di mana kita bisa mencari eh, kampanye sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Di sini kita langsung diarahkan ke kampanye tersebut. Kemudian di bagian terakhir kita bisa edit profil kita. Di sini kita bisa mengisi informasi-informasi yang ingin diubah seperti nama lengkap, email, nomor telepon. Contohnya kita juga bisa mengubah foto. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karolis Renaldi Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard admin. Bagian kiri itu ada total donasi masuk, kemudian di bagian tengah ada program aktif, juga bagian kanan ada total user member. Kemudian di bagian bawah ada transaksi donasi yang terbaru, dan juga di kanan ada program donasi. Kita coba tambah. Nah, di sini kita bisa masukkan judul campaign, ini hanya testing, kemudian kategori, target dana kita masukkan 10 juta. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa masukkan foto. Nah, bagian bawahnya lagi ada deskripsi lengkap. Kita coba terbitkan campaign. Nah, kemudian keluar pemberitahuan program donasi berhasil dibuat. Untuk di tampilan webnya, nah program donasi tadi sudah berhasil dibuat dan tampilannya seperti ini. Next. Nah, kemudian kita bisa masukkan tambah berita video. Sini kita masukkan contohnya judulnya testing, lalu kita masukkan link videonya dan juga deskripsi. Kita coba publish beritanya. Nah, kemudian ada pemberitahuan berita berhasil diterbitkan. Kita lihat di webnya. Nah, di bagian admin yang berita tadi sudah berhasil kita buat, dan ini contohnya di bagian web. Kemudian kita masuk ke data user. Di sini kita bisa menghapus data-data user yang diloginkan dari user. Ini kita menghapus apabila user tuh ada kesalahan. Oke, ada keluar pemberitahuan, user berhasil dihapus. Kita juga bisa menghapus program donasi. Kita coba hapus. Oke. Nah, kemudian keluar pemberitahuan program berhasil dihapus. Nah, berita yang sudah tadi
kita hapus tuh, di tampilan webnya juga sudah terhapus. Kemudian kita bisa juga menghapus menghapus berita tadi. Kita coba hapus, oke. Nah, kemudian keluar pemberitahuan berita berhasil dihapus. Kita coba lihat ke tampilan webnya. Nah, berita yang tadi kita hapus di bagian webnya juga sudah terhapus. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.